Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat calon ASN semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi, sambil menikmati secangkir kopi. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, mendengar kata seleksi penerimaan CASN dalam hal ini P3K tahun 2025, mungkin ini adalah hal yang dinantikan oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu tenaga honorer, yang mana kabar atau informasi kali ini datang langsung dari Kementerian Sosial yang membuka penerimaan bagi Anda tenaga honorer yang akan menjadi P3K. Nah, dalam hal ini untuk jabatan fungsional tenaga guru pada sekolah rakyat tahun anggaran 2025. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, sebelumnya silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan agar Anda sekalian dapat update kaitan dengan informasi-informasi menarik mengenai rekrutan CPNS dan CP3K. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas informasinya bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, surat ini datang langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam hal di sini disebutkan pengumuman dengan nomor sekian. Nah, ini nomornya juga masih nomor 1 ya Bapak Ibu sekalian. Pada bulan Juni 2025 tentang seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional guru sekolah rakyat tahun anggaran 2025. Nah, jadi Kementerian Sosial membuka seleksi P3K tahun 2025. Dalam hal ini adalah jabatan fungsional tenaga guru sekolah rakyat. Mari kita bahas informasi ini. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, menjelaskan bahwa Kementerian Sosial, dalam hal ini Kemensos, bertugas untuk menyelenggarakan sekolah rakyat. Nah, jadi Kemensos ini mempunyai tugas dalam menyelenggarakan sekolah rakyat, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam hal ini harus ditunjang dengan SDM-SDM yang berkualitas tentunya. Maka dari itu, Kementerian Sosial merekrut jabatan fungsional tenaga guru pada sekolah rakyat dalam perekrutan P3K tahun anggaran 2025. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemensos akan melakukan seleksi P3K jabatan fungsional JF guru tahun anggaran 2025 untuk ditempatkan pada sekolah rakyat yang tersebar di 100 lokasi sekolah rakyat di seluruh Indonesia dengan jumlah formasi sebesar 1.554 formasi. Jabatan fungsional guru ahli pertama. Wah, sangat banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Perekrutannya sampai dengan 1.554 formasi. Rekrutmen P3K jabatan fungsional guru sekolah rakyat tahun anggaran 2025 dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan informasi terkait P3K jabatan fungsional guru sekolah rakyat tahun anggaran 2025. Hak dan kewajiban, persyaratan, tahapan seleksi, penetapan hasil seleksi, dan jadwal pelaksanaan seleksi. Pada poin A, hak dan kewajiban sebagai P3K jabatan fungsional guru sekolah rakyat, sejumlah hak dan kewajiban yang diperoleh sebagai guru sekolah rakyat. Nah, jadi dalam bertugas ataupun bekerja, maka kita akan mendapatkan hak. Namun sebelum kita mendapatkan hak tersebut, kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Untuk hak sendiri, yang pertama, Bapak Ibu sekalian akan berstatus sebagai ASN P3K jabatan fungsional guru pada Kementerian Sosial. Mantap nih Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, induknya langsung pada Kemensos ya.
sebagai tenaga P3K. Kemudian yang kedua yaitu memperoleh gaji pokok ASN P3K. Bapak Ibu sekalian, setiap bulannya akan mendapatkan gaji pokok sebagai tenaga P3K full time. Untuk poin ketiga, Bapak Ibu sekalian akan memperoleh tunjangan sebagai guru P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, maka Bapak Ibu sekalian akan besar juga ya tunjangannya, dikarenakan Bapak Ibu sekalian menginduk pada kementerian. Pada poin yang keempat, Bapak Ibu akan mendapatkan pelatihan sebagai guru sekolah rakyat. Nah, bukan hanya gaji ataupun tunjangan ya, Bapak Ibu sekalian pun akan di-upgrade terus-menerus ilmunya, dikarenakan akan mendapatkan pelatihan sebagai guru sekolah rakyat dari Kementerian Sosial. Namun sebelum itu, sebelum Anda mendapatkan hak-hak tersebut, Bapak Ibu sekalian harus melakukan kewajiban Bapak Ibu, yang mana ada 4 kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama, Bapak Ibu akan melaksanakan disiplin ASN sesuai aturan yang berlaku di Kemensos. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena induk Bapak Ibu adalah Kemensos, jadi Bapak Ibu sekalian harus mengikuti aturan-aturan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dan ditetapkan. Pada poin yang ketiga, bersedia untuk ditempatkan di sekolah rakyat pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini Kementerian Sosial atau Kemensos mempunyai hak ya memindahkan Bapak Ibu sekalian pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh, Bapak Ibu sekalian melamar di daerah Aceh. Akan tetapi, setelah setahun atau 2 tahun mengabdi, timbullah kekosongan pada wilayah Papua. Nah, di situ untuk pemerataan tenaga, Bapak Ibu sekalian akan dipindahkan ke Papua tersebut ya. Atau di Kalimantan, contoh, Bapak Ibu melamar atau bekerja atau bertugas di wilayah Aceh. Akan tetapi, Kemensos kembali membuka sekolah rakyat di wilayah Kalimantan, di wilayah-wilayah terpencil di Kalimantan. Maka, Bapak Ibu mau tak mau, bila Kemensos menghendaki Bapak Ibu harus pindah ke wilayah Kalimantan, maka Bapak Ibu sekalian akan dipindahkan ke Kalimantan ya. Kemudian yang keempat, bersedia untuk melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan oleh Kemensos. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mau tak mau, suka tidak suka, harus mengikuti aturan ya. Kalau Kemensos memberikan tugas tambahan, maka Anda sekalian harus mengikuti tugas tambahan tersebut. Kemudian mengenai persyaratan P3K Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat pada poin B. Nah, ini untuk syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yaitu persyaratan umum. Sudah pasti adalah warga negara Indonesia atau WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bertakwa di sini bukan hanya umat muslim saja ya. Bapak Ibu sekalian, walaupun di luar muslim, yang penting takwa kepada Tuhannya. Dan di sini mungkin ada sebuah pertanyaan. Apakah warga negara luar bisa mengikuti seleksi P3K tersebut ya, contoh luar Indonesia? Nah, jawabannya tidak bisa ya. Bisa dilakukan kalau orang tersebut itu sebagai diaspora atau naturalisasi. Jadi kayak pemain-pemain sepak bola tuh Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan dia orang Belanda, dia ingin menjadi seorang P3K, maka dia harus naturalisasi terlebih dahulu. Maka disebutnya adalah tenaga diaspora. Kemudian ini seperti biasa, tidak ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Usia paling rendahnya yaitu 20 tahun dan usia paling tinggi yaitu 45 tahun. Beda halnya dengan CPNS ya, usia maksimal yaitu di umur 35. Pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru.
Kemudian pada poin yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu Anda sekalian pernah dipenjara atau dipidana, minimalnya yaitu 2 tahun, maka Bapak Ibu sekalian gugur dalam pelaksanaan tes ini. Pada poin yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, ini tidak bisa ya. Kemudian pada poin yang kelima, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nanti pada akhirnya Bapak Ibu sekalian akan mendobel. Jadi tidak bisa ya. Pada poin yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, di sini sebagai kader, Bapak Ibu tidak bisa. Kalau misalkan Anda sekalian sedang berkiprah di dunia politik atau sebagai kader partai dan Anda akan ikut pada seleksi P3K, itu jelas tidak bisa. Pada poin yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana S1 atau diploma 4, D4 atau sarjana terapan. Cukup jelas. Pada poin yang ke-8, memiliki sertifikat pendidik melalui program PPG Prajabatan atau PPG calon guru. Nah, ini sertifikat ini harus Bapak Ibu miliki. Pada poin yang ke-9, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Pada poin ke-10, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila mana tadi kita membahas persyaratan umum, sekarang kita lanjut pada persyaratan khusus. Ada 5 poin pada persyaratan khusus. Yang pertama yaitu memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah atau serendah-rendahnya yaitu 3,0. Bila mana Bapak Ibu sekalian IPK-nya 2,75 maka akan gugur. Apalagi ini adalah persyaratannya persyaratan khusus. Pada poin yang kedua, memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif, lisan dan tulisan. Nah, jadi Bapak Ibu harus fasih ya dalam berbahasa Inggris. Pada poin yang ketiga, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN P3K tahun anggaran 2024 dan terdata pada aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN (SSC ASN). Jadi Bapak Ibu sekalian pernah melakukan seleksi ya pada tahun 2024 kemarin. Mungkin di sini konsepnya gagal ataupun tidak menang dalam perebutan formasi, dan data Bapak Ibu pun harus terdata pada SSC ASN tahun 2024 kemarin. Pada poin yang keempat, yaitu bersih dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza, dan siap berada di lingkungan sekolah berasrama. Nah, pada poin keempat ini mungkin Bapak Ibu akan dibuktikan dengan surat bebas nafza ya. Bisa Bapak Ibu dapatkan di Labkesda atau di Biomed ya, yang menyediakan pelayanan cek narkotika. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan diberikan asrama. Nah, siap berada di lingkungan sekolah berasrama. Pada butir C, tahapan seleksi. Nah, untuk tahapan seleksinya, yang pertama yaitu seleksi calon guru sekolah rakyat dilaksanakan oleh Kemendikdasmen. Detail mekanisme seleksi calon guru sekolah rakyat mengikuti pengumuman resmi Kemendikdasmen. Pada laman resmi Kemendikdasmen dapat diakses pada, nah ini linknya Bapak Ibu sekalian ya. Sebelumnya, Sobat calon ASN sekalian, jika Anda ingin membaca lebih detail lagi suratnya, bisa Anda search ya atau cari di Google kaitan dengan rekrutmen seleksi pada sekolah rakyat ini.
Kemudian pada poin yang kedua, seleksi kompetensi tambahan sekolah rakyat. Nah, ini untuk tambahannya. A. Daftar calon guru sekolah rakyat yang disampaikan ke Kemensos sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon guru sekolah rakyat yang diselenggarakan Kemensos. B. Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf A terdiri atas psikotes, tes kemampuan bahasa Inggris, dan wawancara. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian pun akan dites 3 hal ini ya. Mulai dari psikotes, tes kemampuan berbahasa Inggris, dan Bapak Ibu sekalian akan diwawancara. Kemudian pada poin C, seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan secara daring. Untuk ketiga tes tersebut, konsepnya akan dilakukan daring atau online ya. Kemudian pada poin yang keempat, bagi calon guru yang tidak mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf B dinyatakan mengundurkan diri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tidak usah datang langsung pada Kemendikdasmen atau Kemensos, dikarenakan pelaksanaannya dilakukan online ya dalam melaksanakan 3 tes ini. Bila mana Bapak Ibu sekalian tidak ikut serta dalam melakukan tes, maka dinyatakan mengundurkan diri. Pada butir D, penetapan hasil seleksi. Yang pertama, Kemensos menyerahkan data hasil seleksi calon guru sekolah rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf C diserahkan ke BKN. Poin kedua, BKN mengintegrasikan dan mengolah hasil seleksi menggunakan aplikasi BKN. Pada poin ketiga, Kemensos mengumumkan hasil seleksi calon guru sekolah rakyat melalui laman resmi kemensos.go.id berdasarkan pengumuman tersebut. Nah, jadi Kemensos akan melakukan pengumuman nih, memberikan pengumuman kaitan dengan hasil seleksi Bapak Ibu tadi. A. Bagi calon guru yang dinyatakan lulus menjadi guru sekolah rakyat, maka statusnya dikeluarkan dari keikutsertaan pada seleksi ASN P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024 formasi pemerintah daerah, sesuai dengan konfirmasi kesediaan yang disampaikan pada seleksi bakal calon. Kemudian bagi calon guru yang dinyatakan tidak lulus pada seleksi calon guru sekolah rakyat, masih dapat melanjutkan keikutsertaannya pada seleksi ASN P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Yang keempat, guru sekolah rakyat yang sudah ditetapkan oleh Kemensos akan menjadi P3K di bawah naungan Kementerian Sosial. Pada butir E, kaitan dengan jadwal seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat tahun anggaran 2025. Nah, ini ada 7 informasi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini untuk aktivitas-aktivitasnya dan ini untuk tanggal pelaksanaannya. Kita bahas yang pertama yaitu seleksi calon guru sekolah rakyat oleh Kemendikdasmen, yaitu mulai dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juni 2025. Kemudian yang kedua, pengumuman calon guru sekolah rakyat oleh Kemendikdasmen pada 16 Juni 2025. Nah, ini untuk pengumumannya Bapak Ibu sekalian. Pada poin yang ketiga, registrasi online calon guru pada aplikasi Kemensos, yaitu di tanggal 16 sampai dengan 17 Juni 2025. Yang keempat, pengumuman jadwal seleksi kompetensi tambahan pada tanggal 18 Juni 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan calon guru oleh Kemensos, yaitu di tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025. Pengumuman P3K Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat oleh Kemensos di tanggal 30 Juni 2025, dan pengangkatan P3K Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat yaitu di bulan Juli, namun di sini belum ada tanggalnya. Perubahan jadwal akan disampaikan pada laman kemensos.go.id. Jadi Bapak Ibu sekalian harus sering-sering memantau pada laman resmi kemensos.go.id ini. Demikian pengumuman seleksi calon guru sekolah rakyat untuk dapat menjadi perhatian. Informasi lebih lanjut terkait sekolah rakyat dapat diakses melalui laman https://sekolahrakyat.kemensos.go.id. Nah, ini Bapak Ibu untuk informasi lebih lanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, ini ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal pada 9 Juni 2025 di Jakarta. Tembusan Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Sangat senang rasanya pelaksanaan seleksi P3K ini masih terus dilaksanakan di tahun 2025 ini. Semoga menjadi rezeki Bapak Ibu sekalian dalam seleksi P3K dan Bapak Ibu sekalian bisa diterima pada jabatan fungsional guru sekolah rakyat di tahun 2025 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.